Perintah Kaisar Naga. Bab 1201-1210. Melihat ekspresi tegas Larry Zhao, Dwight Ding sedikit terkejut. Dia sepertinya melihat dirinya barusan di mata Larry Zhao. Baru saja, dia juga memiliki mata yang tegas, memegang tekad untuk mati. Mungkinkah gunung tanpa bayangan ini juga merupakan pintu masuk ke Istana Naga Langit? Dwight Ding ragu di dalam hatinya. Lagi pula, ada 13 aula di Istana Naga Langit, dan tidak ada kontak antara setiap aula, apalagi saling mengenal. Tuan Pavilion Zhao, saya dapat mengambil kebebasan untuk bertanya, apa hubungan antara Anda dan Tuan Chen? Dwight Ding tidak terlalu penasaran dan bertanya pada Larry Zhao. Larry Zhao ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Lembah Ding, maafkan saya karena tidak dapat memberitahu Anda. Tetapi saya bersedia melalui api dan air untuk Tuan Chen. Dwight Ding tidak melihat bahwa Larry Zhao tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia tidak bertanya lagi. Dan dia berkata, karena Tuan Pavilion Zhao sangat tulus. Silakan masuk. Dwight Ding tidak mengundang Larry Zhao ke lembah orang jahat. Tetapi tepat ketika mereka akan memasuki lembah orang jahat, mereka melihat sekelompok orang bergegas mendekat. Ketika dia melihat orang itu datang, Dwight Ding langsung mengenalnya, dan bergegas menemuinya. Penatuasu, mengapa kamu ke sini? Dwight Ding sangat terkejut. Mengapa Darensu datang? Tuan Lembah Ding, Tuan Lembah kami dalam masalah. Sebagai penatua lembah Dewa Obat, bagaimana mungkin saya tidak datang? Kamu mempertaruhkan dirimu demi pemilik lembah kami. Tentu saja kami dari lembah Dewa Obat tidak bisa hanya menonton. Kata Darensu. Penatuasu, bukan itu yang saya maksud. Anda semua adalah alkemis dan apoteker. Anda tidak boleh mengambil risiko. Di masa depan, aku akan mengandalkanmu untuk meramu alkimia dan meresepkannya untuk menyembuhkan kami. Dwight Ding tidak tahu bahwa Dev adalah pemilik lembah Dewa Obat. Namun, sebagian besar orang dari lembah Dewa Obat adalah alkemis dan apoteker. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, ranah mereka tidak terlalu tinggi. Orang-orang di lembah Dewa Obat ini lebih cocok membuat alkimia untuk menyembuhkan penyakit daripada membiarkan mereka bertarung dan membunuh. Aku membawa orang kali ini hanya untuk bisa menyembuhkanmu tepat waktu. Selain itu, saya juga membawa beberapa ramuan obat yang dapat meningkatkan efektivitas tempur. Kata Darensu. Ketika Dwight Ding mendengarnya, dia langsung sangat senang. Larry Zhao dan Darensu diundang. Adapun Larry Zhao dan Darensu, keduanya sudah saling kenal sejak lama. Selama periode waktu ini, Lembah Dewa Obat menyediakan ramuan obat dan ramuan untuk pavilion gunung tanpa bayangan. Dengan Larry Zhao dan Darensu memimpin orang untuk bergabung, hati Dwight Ding memiliki banyak kepercayaan. Di dalam menara penindas iblis, Dev sedang berkultivasi dengan putus asa. Adapun pertempuran abad mendatang di luar, dia tidak boleh menyadarinya. Teknik konsentrasi hati berlari dengan cepat, dan energi spiritual mengalir ke tubuh Dev, yang kemudian diubah menjadi kekuatan spiritual oleh teknik konsentrasi hati disimpan dalam dantiannya. Hanya dantian Dev seperti jurang maut, dia mati-matian menyerap energi spiritual, tetapi dia tidak bisa melihat perubahan pada dantiannya. Dengan peningkatan ranah, aura yang perlu dilatih Dev meningkat secara eksponensial. Dev ingin menerobos ke setengah langkah Wu Hou, tetapi dia tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang dia butuhkan, apalagi Wu Hou. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu. Cermain membawa banyak keluarga sekte di Mobei dan bergegas ke lembah orang jahat. Dan banyak orang dari keluarga sekte di Kyoto datang untuk melihat pertarungan panas. Karena tantangan telah dikeluarkan secara resmi, dan pejabat tidak peduli, keluarga sekte lain juga akan datang untuk melihatnya. Tuan, keluarga Luo telah membawa orang ke lembah orang jahat. Apalah kita akan pergi untuk melihatnya? Pengurus rumah tangga bertanya pada Zeke. Tentu saja aku akan pergi. Pertempuran abad ini. Mengapa tidak menontonnya? Lagi pula ini adalah mahakaryaku. Wajah Zeke penuh dengan kebanggaan. Dan kemudian dia bertanya,
Apakah kamu sudah mengatur semua orang yang aku minta untuk kamu atur? Semuanya sudah diatur. Semuanya diatur sesuai dengan instruksi Anda. Kepala pelayan itu dengan hati-hati menjawab. Bagus. Zeke mengangguk. Pengurus rumah tangga sedikit menundukkan kepalanya. Dan di depan Zeke, pengurus rumah selalu khawatir. Semakin lama dia mengikuti Zeke, semakin tak terduga rencana tuan muda tertua dari keluarga Ning di depannya. Di depannya, setiap kata harus terucap dengan berhati-hati. Lembah orang jahat. Dwight Ding membawa semua orang ke pintu masuk lembah orang jahat. Jermain membawa ratusan orang dari dunia seni bela diri Mobei dan bergegas ke lembah orang jahat. Kedua belah pihak sudah berhadapan dari jauh, dan pedang terhunus. Adegan itu akan penuh dengan bubuk mesiu. Banyak orang yang menyaksikan. Semua berlari ke puncak bukit di kedua sisi, menunggu untuk melihat pertempuran abad ini. Tuan Lembah Ding, jika Anda menyerahkan Dev itu sekarang, saya bisa membuka jaring dan membebaskan lembah orang jahat Anda. Jermain maju 2 langkah, lalu mencibir. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah wilayah lembah orang jahat kami. Kamu telah datang jauh-jauh. Tidakkah kamu mendengar pepatah bahwa naga tidak dapat menekan ular lokal? Benedict Ding menunjuk Jermain dan meraung. Huff, aku khawatir lembah orang jahatmu bahkan tidak bisa dihitung sebagai ular lokal, kan? Jermain mendengus dingin, dan kemudian berkata dengan nada menghina, aku akan memberimu 2 menit sekarang. Jika kamu tidak menyerahkan Dev, aku akan membiarkan darah mengalir di sini. Hanya mengandalkan kalian prajurit udang dan jenderal kepiting. Berani melakukan kesalahan. Mata Benedict Ding menyipit. Benedict Ding, karena itu masalahnya. Biarkan aku mengajarimu apa yang bisa kamu lakukan. Pada saat ini, di belakang Jermain, Master Sekte muda berusia 30-an melompat. Benedict Ding memandang pemuda yang tiba-tiba bergegas, dan tidak bisa menahan cibiran. Apakah tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri Mobei mengirim anak kecil untuk mati? Dibandingkan dengan Benedict Ding, Master Sekte ini, yang baru berusia sekitar 30 tahun, memang tampak sedikit lebih kecil. Benedict Ding, kamu hanya wuhou setengah langkah. Apa yang hebat? Kekuatan tidak dibagi berdasarkan usia. Pemuda itu memandang Benedict Ding dengan dingin. Saya Yul Fang, Kepala Sekte Fang. Hari ini, izinkan saya mengetahui apakah 4 penjahat di lembah orang jahat sesuai dengan reputasi mereka. Pemuda ini mendaftar untuk akun itu sendiri. Jelas ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya, dan juga untuk meningkatkan popularitas sektenya. Ini membuatnya lebih mudah baginya untuk merekrut murid. Apakah kamu di sini untuk mengiklankan dirimu sendiri? Benedict Ding berkata sambil mencibir. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu berani bertarung denganku? Yul berteriak. Bahkan jika kamu bertarung denganmu, harganya akan turun. Tetapi jika kamu tidak bertarung denganmu, aku khawatir kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu sia-sia. Benedict Ding memandang Yul dengan dingin. Apa katamu? Yul sangat marah. Dan kemudian energi di tubuhnya meletus. Dan energi tirani mengembun di tangan Yul. Hal-hal lama. Waktumu telah berlalu. Dan hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Yul meraung marah. Lalu menamparkan Benedict Ding dengan telapak tangannya. Aura Yul sangat tirani. Jelas mencapai kekuatan wuhou setengah langkah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pada usia yang begitu muda, dia telah mencapai ranah wuhou setengah langkah. Kamu bahkan tidak melihatnya. Jika kamu mendirikan sekte pada usia 30 tahun, kekuatanmu pasti tidak akan rendah. Di daftar gratis dan mudah, saya belum pernah melihat pemuda ini. Dengan kekuatan seperti itu, pasti ada tempat di daftar gratis dan mudah. Orang-orang yang menonton di puncak gunung semua berbisik tentang buku itu. Huff, bahkan jembutnya tidak cukup panjang, dan kamu berani lancang. Setelah Benedict Ding selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dengan tenang dan menyapanya. Ledakan. Ledakan besar terdengar, diikuti oleh energi besar yang menyebar. Untungnya, orang-orang yang menonton juga ahli.
Jika mereka adalah orang biasa, energi yang menyebar juga dapat mengejutkan orang sampai mati. Wajah Yul berubah, dan kemudian tubuhnya terbang lurus, menggambar busur di udara. Kemudian seteguk darah menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Yul tidak percaya bahwa, sebagai Wu Hou setengah langkah, Benedict Ding mengalahkannya dengan begitu mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ranah yang sama, kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Semua orang melihat penampilan malu Yul dan tidak bisa menahan cibiran. Benar saja, aku masih muda, aku tidak mengerti ranah yang sama, dan kekuatannya juga ribuan mil jauhnya. Saya baru saja melangkah ke Wu Hou setengah langkah, jadi saya tidak sabar untuk menantang Wu Hou setengah langkah lainnya. Bukankah ini mencari kematian? Benedict Ding telah berada di posisi setengah langkah Wu Hou selama lebih dari 10 tahun tanpa menerobos. Setengah langkah Wu Hou seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, apalagi yang baru menerobos. Semua orang mengejek Yul, membuat Yul kehilangan seluruh muka Nua. Kamu dunia seni bela diri Mobei. Kekuatanmu hanya sama. Apakah ada yang ingin kamu coba? Benedict Ding melirik Jermain Luo dan yang lainnya dengan jijik. Lalu melanjutkan, jika kamu tidak ingin mencoba, maka keluarlah. Jika kamu mengganggu kami, jangan ingin pergi. Kata-kata Benedict Ding langsung membuat geng Jermain geram. Benedict Ding, bagaimana kamu bisa meremehkan seluruh dunia seni bela diri Mobei kami? Karena kamu berkata begitu, biarkan aku mengajarimu 2 trik. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan setelan pelatihan putih perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Dilihat dari usianya, lelaki tua itu kira-kira seusia dengan Benedict Ding, tetapi rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya beruban. Melihat lelaki tua itu berdiri, apakah itu Benedict Ding atau yang lainnya di lembah orang jahat? Wajah mereka menjadi serius. Karena aura yang memancar dari lelaki tua ini sudah samar-samar mencapai ranah Wu Hou. Bahkan jika itu bukan kekuatan Wu Hou, itu pasti tinggal menunggu kesempatan untuk menerobos. Benedict Ding menghadap orang tua di depannya ke segala arah, jelas bukan lawannya. Benedict Ding, apakah kamu ingin melakukannya? Aku kebetulan meminjam lembah orang jahatmu untuk menemaniku berlatih. Mungkin itu bisa membantuku menerobos. Pria tua itu dengan bercanda berkata kepada Benedict Ding. Wajah Benedict Ding jelek, dan dia berdiri diam, karena dia tahu bahwa tembakannya bukan lawan lelaki tua di depannya. Karena kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya dulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, napas di tubuhnya melonjak, dan janggut serta rambutnya yang abu-abu berdiri. Segera, tubuh lelaki tua itu dikelilingi oleh semburan kabut putih. Seluruh orang tua itu seperti peri yang turun ke bumi, dan auranya beriak. Saudara keempat, kembalilah. Aku yang akan meladeninya. Dwight Ding melangkah maju dan memanggil Benedict Ding kembali. Dwight Ding tidak berani gegabah saat menghadapi lelaki tua itu, dan aura agung di tubuhnya juga mulai mengembun. Dwight Ding berada di ranah Wu Hou, dan seluruh lembah orang jahat terkenal karena kekuatan Dwight Ding. Kamu di usia ke-60, tapi kamu hanya setengah langkah Wu Hou. Kenapa yang harus marah? Dwight Ding mencibir pada lelaki tua itu. Kematian pengadilan. Orang tua itu sangat marah, dan kemudian energinya meledak. Dia paling membenci orang yang mengatakan itu tentang dia. Selama bertahun-tahun, dia telah tinggal di puncak setengah langkah Wu Hou. Dan dia hampir bisa menembus Wu Hou, tapi sayangnya dia tidak bisa menerobos. Sekarang Dwight Ding langsung menusuk luka di lubuk hatinya. Lelaki tua itu sangat marah. Segera setelah lelaki tua itu maju selangkah, seluruh orang itu langsung berada di depan Dwight Ding. Kemudian tinju diayunkan, dan angin tinju menderu. Cuacanya cerah, dan pada saat ini, tiba-tiba ada embusan angin, pasir dan batu yang berterbangan. Orang tua itu menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa menghadapi Wu Hou seperti Dwight Ding, dia harus mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan jika dia dekat dengan ranah Wu Hou, dia sama sekali bukan Wu Hou.
Jadi lelaki tua itu tidak berani ceroboh. Dwight Ding tidak melihatnya, dan tinjunya berlama-lama dengan cahaya keemasan, dan langsung menyapanya. Bang bang bang. Semua orang tidak bisa melihat kedua sosok itu sama sekali, dan hanya bisa mendengar suara tinju yang bertabrakan. Ledakan. Tiba-tiba, napas meledak dengan dua orang di tengah. Dalam sekejap, gunung itu berguncang, pohon-pohon beterbangan, dan gunung yang tidak jauh dari situ juga mulai longsor, menimbulkan semburan debu. Gerakan semacam ini seperti gempa bumi yang tiba-tiba. Banyak orang yang menonton pertarungan panas di puncak gunung semuanya dikejutkan oleh gerakan menakutkan ini. Wuhou adalah wuhou. Gerakan ini terlalu menakutkan. Saya pikir kita harus menjauhinya, dan kita akan sial jika tidak menyebar ke kita tepat waktu. Banyak orang mulai bersembunyi di kejauhan, karena takut terkena imbas dari pertarungan. Dari pusat ledakan yang menakutkan, sesosok terbang keluar dan kemudian jatuh ke tanah. Itu adalah pria tua dengan janggut abu-abu. Saya melihat wajah lelaki tua itu pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya, jelas terluka. Ketika asap menghilang, Dwight Ding berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi tenang. Kamu keluar atau mati. Hanya ada dua cara. Dwight Ding melirik Germain dan orang lain di dunia seni bela diri Mobei, dan berkata dengan acuh tak acuh. Disapu oleh mata Dwight Ding, banyak orang di dunia seni bela diri Mobei mulai mundur. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dwight Ding begitu kuat, dan dia sudah berada di ranah wuhou. Jangan takut semuanya. Dwight Ding ini berada di ranah wuhou, dan dia baru saja melangkah ke dalamnya. Selama kita bergabung, kita pasti bisa mengalahkannya. Ayo pergi bersama, kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Germain mengangguk. Melihat kata-kata Germain membuat keluarga seni bela diri Mobei hanya bisa bergegas menyerang. Membunuh. Melihat ini, Benedict Ding melambaikan tangannya. Orang-orang dari lembah orang jahat, paviliun gunung tanpa bayangan dan lembah dewa obat langsung berkerumun. Ratusan orang di kedua sisi bentrok bersama dalam sekejap. Sebagai wuhou, Dwight Ding sangat diperhatikan. Orang tua itu membawa 4 master wuhou setengah langkah untuk mengepung dan menekan Dwight Ding. Meskipun Dwight Ding adalah seorang wuhou, dia bisa mengatasi 5 orang setengah langkah wuhou sekaligus atau bahkan orang yang lebih kuat. Germain melihat bahwa Dwight Ding tidak terlalu memperhatikan, jadi dia memimpin seseorang untuk bergegas menuju lembah orang jahat. Dia ingin menangkap Dev dan membalaskan dendam keponakannya. Tepat ketika Germain memimpin orang menuju lembah orang jahat, Benedict Ding langsung menghalangi jalan Germain. Huff, jika kamu ingin menerobos masuk, lewati aku dulu. Seluruh tubuh Benedict Ding penuh energi. Melihat Benedict Ding, Germain berkata dengan mata dingin, aku tidak bisa mengalahkan Dwight Ding itu, tapi aku bisa mengalahkanmu. Karena kamu ingin mencari kematian, aku akan memenuhimu. Kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang melakukannya dengan benar. Benedict Ding penuh amarah. Bicaramu besar, tapi aku tidak tahu apakah kekuatanmu lebih kuat dari kakakmu. Germain mengejek. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Sebelum suara itu jatuh, Benedict Ding sudah bergegas, dan kemudian menamparkan dada Germain dengan telapak tangan. Kerja bagus. Melihat ini, Germain tersenyum dingin, dan menembaknya dengan telapak tangan yang sama. Ledakan. Dengan suara teredam, telapak tangan keduanya terbanting dengan kuat. Gelombang udara yang kuat dengan cepat menyebar dari tempat keduanya bertarung. Keduanya mengerang, dan masing-masing mundur 3 langkah. Telapak tangan ini seimbang. Germain dan Benedict Ding, keduanya wuhou setengah langkah, seimbang di bawah telapak tangan ini. Meskipun kekuatanmu tidak sebagus kakak tertuamu, itu tidak buruk, tetapi tidak semudah itu untuk membunuhku. Germain menatap Benedict Ding dengan dingin. Cobalah. Niat membunuh Benedict Ding meningkat. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu sangat keras kepala. Germain juga sangat marah. Elang melebarkan sayap. Suara itu jatuh, dan tubuh Benedict Ding terbang seperti elang. Cakarnya merendah,
lalu meraih Germain. Kecepatan Benedikting sangat cepat, dan aliran udara putih bahkan bisa terlihat di belakangnya. Cici. Cakar besi memotong udara, dengan suara angin yang menakutkan. Semua orang menyaksikan adegan ini, dan tidak diragukan lagi jika cakar ini tertangkap, pasti akan ada 5 lubang darah di atas kepala Germain. Angin meniup awan. Germain menamparkan lawan dengan angin telapak yang menakutkan, dengan 1 kesalahan dan 1 poin. Angin menderu, dan tiba-tiba ada embusan angin. Rasanya seolah-olah bisa menerbangkan semua awan di langit. Sangat mendominasi, sangat ganas. Tak satu pun dari keduanya saling terkena serangan mereka, dan mereka semua menggunakan keterampilan terbaik mereka. Aura yang sangat menakutkan melonjak dari mereka berdua. Pada saat ini, siapapun yang ceroboh dapat kehilangan nyawanya. Suara lembut. Angin kencang menerpa cakar Benedikting. Kekuatan besar secara langsung menyebabkan tubuh Benedikting terbang keluar. Setelah sosok Benedikting terbang keluar, dia berputar di udara, dan kemudian berjalan menuju Germain lagi. Angin palem perusak. Benedikting berteriak keras ketika dia berada di udara, dan kemudian melambaikan telapak tangannya di depannya. Menusuk. Beberapa angin palem yang hampir transparan terbang menuju Germain. Angin palem ini memiliki tepi yang menakutkan, dan ketika menembus udara, ia juga mengeluarkan jeritan yang menusuk. Dalam sekejap mata, angin palem perusak melintasi jarak 4 atau 5 meter dan terbang ke dada Germain. Benedikting ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Telapak tangan dia, saya khawatir itu bisa menghancurkan gunung, kan? Seperti namanya, angin palem perusak, sangat menakutkan. Itu terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihat angin palem perusak melebarkan mata mereka. Mata mereka penuh kejutan. Anda harus tahu bahwa 4 penjahat di lembah orang jahat sudah lama tidak beraksi. Sekarang semua orang melihat kekuatan Benedikting, dan itu juga meningkat pesat. Germain memandang Benedikting dan menembaknya dengan telapak tangan yang lain. Gelombang udara putih, seperti ombak, menghantam angin palem. Engah-engah. Dengan beberapa suara lembut, gelombang udara dan angin telapak tangan bertabrakan, dan keduanya menghilang. Benedikting mengubah gerakannya dengan sangat cepat. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, tumitnya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Germain seperti bola meriam. Dilihat dari kecepatan Benedikting, dia tidak terlihat seperti orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun. Telapak penghancur jiwa. Benedikting mengeluarkan teknik keras, dan sepertinya ada asap hitam menutupi tubuhnya. Tangannya juga menjadi hitam pekat, tampak seperti hantu, sangat menakutkan. Benedikting, kamu penjahat selalu mengklaim bahwa kamu tidak pernah berlatih latihan jahat, bukan kultivator jahat. Apakah kamu mengungkapkan rahasiamu hari ini? Kamu tidak jahat. Kalian semua adalah pembudidaya jahat di lembah orang jahat. Hari ini, aku menghancurkan lembah orang jahatmu, dan aku juga akan menghilangkan bahaya bagi dunia seni bela diri. Melihat telapak penghancur jiwa Benedikting, Germain berteriak keras. Persetan, kamu bajingan. Ini adalah teknik yang telah aku latih selama bertahun-tahun. Bagaimana ini bisa menjadi seni jahat? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apakah telapak tangan penghancur jiwaku adalah seni jahat. Benedikting mengutuk Germain. Dari keempat orang jahat itu, tidak ada satupun yang mudah diprovokasi. Meskipun mereka tidak mudah, mereka suka membuka mulut untuk mengutuk. Dan telapak penghancur jiwa ini adalah teknik unik Benedikting. Sangat sulit untuk berlatih telapak penghancur jiwa. Kedua tangan harus direndam dengan racun. Tidak hanya kuat, tetapi juga sangat beracun. Telapak penghancur jiwa, satu gerakan untuk menghancurkan jiwa, itulah namanya. Namun, telapak penghancur jiwa ini bukanlah seni jahat, dan Benedikting bahkan bukan seorang pembudidaya jahat. Jika lembah orang jahat semuanya adalah pembudidaya jahat, bagaimana mungkin sumber daya di lembah abis dan kultivasi semua orang sangat melambat? Penggarap jahat dapat menyerap energi orang biasa,
atau energi prajurit. Jadi selama ada orang di sana, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada kekurangan sumber daya budidaya. Jelas, lembah orang jahat bukanlah pembudidaya jahat, dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang mendengar bahwa lembah orang jahat telah merugikan orang biasa. Hanya saja keempat penjahat itu memiliki temperamen yang aneh dan suka memarahi orang, sehingga banyak orang menyebutnya penjahat, dan tempat ini juga disebut lembah orang jahat. Meskipun Germain menunjukkan penghinaan di wajahnya, aura ketakutan muncul dari tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa telapak tangan Benedikting jelas tidak kecil. Germain melakukan serangan pendahuluan, berteriak keras, dan kemudian membantingnya dengan telapak tangan yang ganas. Wah! Telinga semua orang sepertinya memikirkan suara ombak, seperti ombak mengejutkan yang menghantam meja, dengan momentum yang agung. Ledakan! Telapak tangan keduanya bertabrakan lagi. Untuk bertarung dengan telapak penghancur jiwaku, kamu hanya mencari kematian. Teriak Benedikting dengan marah. Ketika Benedikting melihat bahwa Germain bertarung dengan ceroboh dengannya, sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Telapak penghancur jiwanya sangat beracun, dan angin telapak tangan penuh dengan gas beracun. Germain ini mengikuti telapak tangannya, yaitu menemukan kematiannya sendiri. Namun segera, Benedikting terkejut menemukan bahwa telapak tangan Germain memiliki kekuatan 3 dimensi. Yang berat lebih kuat dari yang berat. Bobot pertama, langsung mengimbangi kekuatan telapak tangannya. Tahap kedua adalah langsung memaksa gas beracun kembali. Yang ketiga, benar-benar menyerang tendon lengannya, dan kemudian meledak. Ledakan. Sebuah ledakan. Lengan Benedikting langsung menjadi hitam. Kekuatan yang kuat meledakkan seluruh tubuhnya. Engah. Sementara pria itu masih di udara, Benedikting memuntahkan seteguk darah dan menderita luka dalam. Kekuatan Benedikting masih kalah dengan Germain. Saudara keempat. Benjamin Ding yang bertarung melawan orang lain. Ketika dia melihat Benedikting terluka, dia bergegas dan membantu Benedikting berdiri. Saudara kedua. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa mati. Benedikting menyeka darah dari sudut mulutnya. Lengan hitam legam dengan cepat pulih. Setelah bertahun-tahun berlatih, Benedikting menjadi kebal terhadap racun. Efek dari berlatih telapak penghancur jiwa. Saudara keempat, ayo serang bersama. Biarkan anak ini pergi dulu. Benjamin Ding bermaksud untuk bergabung dengan Benedikting untuk mengalahkan Germain terlebih dahulu. Bagaimanapun, protagonis yang memimpin orang untuk menyerang lembah orang jahat kali ini adalah Germain Luo. Jika Germain mati, pertempuran mungkin akan berakhir. Benedikting mengangguk, dan seketika mereka berdua berjalan menuju Germain. Tetapi Germain juga memiliki beberapa tuan keluarga Luo di sampingnya, dan mereka mulai bertarung dalam sekejap. Di sisi lain, Dwight Ding bertarung melawan 5 orang setengah langkah Wu Hou sendirian. Dengan kedua tangan mengeluarkan sihir api, kelompok api ungu mengelilinginya. Dan 5 orang setengah langkah Wu Hou juga mencoba yang terbaik. Semua orang menunjukkan kartu truf mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung menutupi langit, dan aura menakutkan menyelimuti kepala Dwight Ding. Bergemuruh. Di depan seluruh lembah orang jahat, itu telah menjadi api penyucian. Dengan anggota badan yang patah dan lengan yang patah, darah mengalir ke sungai. Baik itu lembah orang jahat, paviliun gunung tanpa bayangan, dan lembah dewa obat, mereka semua mati-matian melindungi benteng. Jangan biarkan siapapun bergegas ke lembah orang jahat untuk mengganggu Dev. Perang terjadi dari fajar hingga senja. Pada saat ini, Brian Ding, dengan beberapa ahli dari lembah orang jahat, menjaga di sekitar menara penindas iblis. Mendengarkan pertempuran di luar, Brian Ding menjadi cemas sejak awal. Tuan ketiga, saya tidak tahu apa yang terjadi pada bos. Mengapa kita tidak keluar dan melihat? Seorang bawahan lembah orang jahat bertanya. Tidak, kata kakak. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa pergi. Kita harus memastikan keselamatan Tuan Chen. Brian Ding menggelengkan kepalanya dan berkata. Faktanya, pada saat ini, Brian Ding lebih mementingkan Dev daripada siapapun.
bahkan penguasa lembah orang jahat sekalipun. Sekarang pertempuran di luar telah dari fajar hingga senja, dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Brian Ding juga ingin tahu apa yang terjadi di luar. Tapi dia tidak bisa pergi. Dia tahu bahwa semua pertempuran di luar adalah untuk Dev, yang sedang berkultivasi saat ini. Jika dia pergi dan seseorang menerobos masuk, semua pertempuran di luar akan sia-sia. Tuan Istana, saya harap Anda bisa berkultivasi lebih cepat. Brian Ding melihat ke arah menara penindas iblis dan bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam menara sihir kota, Dev tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan menurut persepsi Dev, sepertinya dia baru masuk selama beberapa jam. Tapi Dev telah masuk selama 6 hari. Dan selama 6 hari ini, Dev telah menyerap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tetap tidak ada perubahan pada dantiannya. Jika Anda ingin menerobos setengah langkah Wuhou, saya khawatir itu akan memakan waktu. Seni konsentrasi hati Dev berjalan dengan panik. Untungnya, seni konsentrasi hati Dev adalah seni kultivasi yang sangat baik. Jika diganti dengan teknik umum, putaran jauh berintensitas tinggi seperti itu akan terlalu lama. Seluruh tubuh Dev, kabut air yang tak terhitung jumlahnya melayang, membuat seluruh menara lantai pertama dikelilingi oleh kabut peri. Kabut ini semua terbentuk oleh penguapan keringat dari tubuh Dev. Untungnya, menara penindas iblis ini dapat memberi Dev energi spiritual. Jika tidak, pada tingkat konsumsi Dev, bahkan seluruh tambang batu spiritual akan diserap. Pertempuran di luar lembah orang jahat masih berlangsung. Matahari terbit di langit dan ini adalah hari yang baru. Tapi matahari terbit menyinari pemandangan berdarah. Ada mayat di seluruh daratan. Bau darah bisa tercium dengan jelas dari jarak bermil-mil. Di puncak gunung, tidak banyak orang yang menonton pertempuran. Setelah sehari semalam, pertempuran berlanjut, dan semua orang sedikit lelah. Tidak ada antusiasme seperti di awal. Dan kedua sisi pertempuran telah mencapai waktu kelelahan. Pada saat ini, mereka semua didukung oleh satu nafas. Apakah itu Dwight Ding, Benjamin Ding atau Benedict Ding keempat? Mereka sudah terluka. Larry dan Darren Su juga berlumuran darah. Namun, orang-orang di dunia seni bela diri Mobei tidak jauh lebih baik, dan hampir semua orang terluka. Terutama Germain. Sebagai pemrakarsa, ia menerima perawatan khusus, dan sekarang tuan keluarga Luo di sekitar Germain hampir mati dan terluka. Dan Germain sendiri terluka parah, lengan kirinya patah dan dia tidak bisa mengangkatnya. Setelah pertempuran yang hampir putus asa, semangat juang dan antusiasme orang-orang di dunia seni bela diri Mobei juga telah banyak mundur. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lembah orang jahat begitu kuat. Dengan begitu banyak dari mereka, mereka tidak bisa masuk. Tentu saja, penambahan kekuatan dari paviliun gunung tanpa bayangan dan lembah dewa obat adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Secara khusus, dengan tambahan lembah dewa obat, orang-orang di lembah orang jahat dan gunung tanpa bayangan yang terluka, itu dapat segera disembuhkan. Selain itu, Darren Su membawa banyak pil obat, yang dapat memulihkan kekuatan fisik dalam waktu singkat. Hal ini membuat lembah orang jahat mampu menahan serangan orang-orang dari dunia seni bela diri Mobei. Tuan kedua Luo, kami khawatir kami tidak akan bisa memasuki lembah orang jahat. Bahkan jika kami melakukannya, pasti ada banyak orang yang menjaganya. Pertempuran telah berlangsung sampai sekarang, dan saya belum melihat Brian Ding itu. Dapat dilihat bahwa dia harus menjaga di dalam lembah. Kali ini kita sedikit sembrono. Kita mundur sementara, dan kembali dan memiliki rencana jangka panjang. Pria tua berjanggut abu-abu itu membujuk Germain. Sekarang pertarungan sedang berlangsung. Orang-orang di dunia seni bela diri Mobei ini akan menderita. Lagi pula, orang-orang ini tidak punya niat untuk bertarung, dan beberapa orang ingin melarikan diri. Terutama Yulfang, yang awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat dirinya terkenal. Akibatnya, pertempuran menjadi semakin tragis. Begitu setengah jalan, Yulfang membawa orang pergi.
Dia tidak ingin membiarkan sekte yang akhirnya dia dirikan hancur di sini. Germain melihat kerumunan yang sudah kelelahan, dan mengangguk dengan enggan. Tidak mungkin. Germain terlalu meremehkan kekuatan lembah orang jahat, dan tidak berpikir bahwa paviliun gunung tanpa bayangan dan lembah dewa obat akan datang dan mencoba yang terbaik untuk membantu. Dwight Ding, kamu ingat, kecuali Dev tertangkap, keluarga Luoku tidak akan pernah menyerah. Ketika kakak tertua saya keluar dari pengasingan diri, itu akan menjadi waktu ketika lembah orang jahat Anda akan dihancurkan. Germain menggertakkan giginya dan menatap Dwight Ding. Aku akan menunggu, kata Dwight Ding acuh tak acuh. Germain mendengus dingin, berbalik dan pergi. Benedict Ding ingin mengejar dan membunuhnya, tetapi dihentikan oleh tangan Dwight Ding. Bu, kakak, orang-orang ini semua buntu. Kenapa kamu tidak mengejar? Benedict Ding bertanya dengan sangat bingung. Dwight Ding tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah melihat Germain dan yang lainnya berjalan pergi, dia mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Kakak pertama. Benedict Ding dengan cepat mendukung Dwight Ding. Kakak pertama, apakah kamu baik-baik saja? Dwight Ding melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Kamu segera memerintahkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Juga kirim seseorang untuk menjaga gerbang dari dekat. Saudaraku, apakah kamu takut Germain akan kembali? Benedict Ding bertanya. Ding tidak menggelengkan kepalanya. Dunia seni bela diri Mobei tidak akan kembali untuk saat ini. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa sekte dan keluarga lain tidak akan menyerang juga. Begitu, aku akan segera mengatur orang. Benedict Ding mengangguk. Tuan Lembah Ding, bahaya untuk sementara terangkat. Aku akan membawa orang-orangku kembali dulu. Larry menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berkata kepada Dwight Ding. Tuan Paviliun Zhao, terima kasih atas kebaikanmu. Dwight Ding mengepalkan tinjunya ke arah Larry. Larry membawa orang-orangnya pergi. Ada ratusan orang ketika mereka datang, tetapi sekarang hanya beberapa lusin orang yang tersisa. Larry juga perlu istirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Tuan Lembah Ding, saya juga akan kembali. Ramuan dan obat yang saya bawa kali ini semuanya telah habis. Saya perlu bersiap ketika saya kembali. Ketika saya siap, saya akan memerintahkan orang untuk mengirim semua ramuan dan ramuan obat. Pada saat ini, Darren Su juga berpamitan kepada Dwight Ding. Kali ini lembah dewa obat memiliki sedikit kerusakan pada personel, tetapi ramuan dan obat yang dibawa semuanya habis. Tidak ada gunanya bagi Darren Su dan yang lainnya untuk tinggal. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik seorang apoteker, sulit untuk juru masak untuk memasak tanpa nasi. Penatuasu, berhati-hatilah sepanjang jalan. Dwight Ding mengepalkan tinjunya ke arah Darren Su. Setelah semua orang pergi, Dwight Ding kembali ke lembah orang jahat. Dia perlu menyembuhkan dan berkultivasi sesegera mungkin. Dan sekarang energinya habis dan kekuatan fisiknya habis. Jika orang datang untuk menyerang lembah orang jahat lagi sekarang, saya khawatir tidak akan ada seorang pun di lembah orang jahat yang dapat menghentikan mereka. Sial, itu semua sampah. Melihat lembah orang jahat tidak bisa menahannya lagi, seseorang melarikan diri. Dalam perjalanan kembali, Germain terus mengutuk. Banyak orang tidak menunjukkan loyalitas dan setengah jalan sepi, yang menyebabkan situasi saat ini. Germain penuh percaya diri, kerugiannya sangat besar, dan dia bertarung dengan penjahat Gu. Sekarang dia harus kembali ke tempatnya. Tidak ada cara lain, hanya menunggu Jerome Luo, kepala keluarga Luo, keluar dari pengasingan diri. Tuan kedua, kita baru saja bertarung di lembah orang jahat. Kali ini kita benar-benar agak sembrono. Hampir semua dari kita terluka sekarang. Saat ini, jika keluarga sekte di Kyoto ingin berurusan dengan kita, aku takut kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Di samping Germain, hanya 2 tuan dari keluarga Luo yang tersisa. Di pertarungan ini, keluarga Luo juga menderita kerugian serius. Dan tidak ada seorang pun dari keluarga sekte lain yang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kekuatan mereka. Seperti Yulfang dari sekte Fang,
Dia membawa orang-orangnya pergi di tengah pertempuran. Tidak ada semangat juang. Tidak ada tatapan putus asa. Di sisi lain lembah orang jahat. Setiap orang memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak takut akan hidup dan mati. Orang-orang ini memiliki satu keyakinan bahwa mereka tidak dapat membiarkan musuh masuk ke lembah kejahatan. Dengan cara ini, dunia seni bela diri Mobei, yang memiliki keunggulan dalam kekuatan aslinya, akhirnya dikalahkan. Keluarga Luo kami tidak memiliki konflik dengan dunia seni bela diri Kyoto. Siapa yang akan menargetkan kami saat ini? Jangan khawatir. Unta yang kurus dan mati lebih besar dari kuda. Bahkan sekarang, tidak hanya keluarga sekte yang bisa menggertak kita. Germain menghibur anak buahnya. Tetapi begitu suara itu selesai berbicara, mereka melihat selusin orang mengenakan celana ketat hitam dan menutupi wajah mereka muncul di depan mereka. Germain tertegun sejenak, dan tidak memikirkan tempat-tempat seperti Kyoto, dan ada perampok di jalan. Meskipun Germain juga terluka parah sekarang, tetapi untuk berurusan dengan sekelompok orang biasa yang menghalangi jalan dan merampok, itu juga mudah dihabis. Siapa kamu? Pergi dari sini jika kamu tahu diri. Jangan mencari kematian. Germain meraung pada selusin pria berpakaian hitam. Tetapi siapa yang tahu bahwa selusin pria berpakaian hitam tidak terburu-buru, tetapi malah tersenyum. Tuan kedua Luo, kami telah menunggumu di sini untuk waktu yang lama. Tunggu aku. Kenapa kalian tunggu aku? Germain bingung. Menunggumu. Tentu saja kami akan membunuhmu. Seorang pria berbaju hitam tertawa. Saudara, keluarga Luo kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu. Untuk apa kamu membunuhku? Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya kapan saja, dan saya akan mengirim seseorang untuk mengirimi Anda banyak uang. Melihat penampilan pihak lain yang tidak ingin pergi, Germain tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menemukan tunggul yang keras. Aku berkata, kami tidak menginginkan uang, kami hanya menginginkan hidupmu. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia menyerang langsung ke Germain. Pria berpakaian hitam lainnya juga bergerak menuju pelayan keluarga Luo. Untuk sementara waktu, Germain, yang baru saja melewati pertempuran, dan sekarang diserang lagi. Segera, kedua tuan keluarga Luo terbunuh dan terluka, dan hanya Germain yang tersisa untuk bertahan. Pada akhirnya, Germain ditendang dan jatuh dengan keras ke tanah. Pisau yang sangat tajam jatuh di leher Germain. Germain juga seorang pria. Menghadapi kematian, dia tidak meminta belas kasihan, tetapi memandang pria berpakaian hitam dengan dingin. Siapa kamu? Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membiarkan aku mati dengan jelas dan tahu tangan siapa yang ada di balik kematian. Keluarga Luoku tidak memiliki permusuhan dengan dunia seni bela diri Kyoto. Germain masih bertanya-tanya siapa yang akan membunuhnya. Mungkinkah lembah orang jahat yang mengejarnya? Germain menghitung dalam hatinya, tetapi dengan cepat menolak gagasan itu. Lembah orang jahat juga mengalami pukulan hebat, dan mungkin tidak dapat membebaskan tenaga kerja untuk mengejar mereka. Jika Anda berasal dari lembah orang jahat, Anda tidak perlu bertindak dengan hati-hati, dan ada tudung di kepala Anda. Karena kamu ingin tahu, biarkan aku memberitahumu. Pada saat ini, seorang pria muda berjalan keluar dari samping dengan kipas lipat di tangannya. Tuan Muda Ning. Germain tercengang ketika melihat pemuda itu berjalan keluar. Karena orang di sini tidak lain adalah Zeke. Tuan Muda Ning, apa yang terjadi? Germain bertanya dengan heran. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk menemukan Dev, dan mengikuti lembah orang jahat. Semua karena Zeke. Sekarang Zeke tiba-tiba muncul di sini. Germain mengerutkan kening. Ada apa? Yang ingin kukatakan padamu adalah akulah yang ingin membunuhmu. Zeke tersenyum ringan. Germain memandang Zeke dengan tidak percaya. Kenapa? Mengapa kamu ingin membunuhku? Sepertinya kita tidak punya dendam. Germain tidak mengerti mengapa Zeke ingin membunuhnya. Tidak ada alasan. Karena keponakanmu Hendrik Luo tidak dibunuh oleh Dev, tapi aku yang membunuhnya.
Aku hanya ingin menggunakan tangan keluarga Luomu untuk membunuh Dev itu. Saya tidak berpikir bahwa keluarga Luo Anda akan sangat tidak berguna. Kalian hanya sampah. Karena kamu sampah, kamu tidak perlu hidup. Zeke menyeringai jahat. Dan mata Germain melebar. Dan wajahnya menjadi merah karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditipu oleh bocah Zeke. Seluruh keluarga Luo, dan bahkan seluruh dunia seni bela diri Mobei, membayar begitu banyak. Pada pertanyaan Mia itu adalah jebakan. Kamu sangat hina, tak tahu malu. Germain menatap Zeke dan menggertakkan giginya. Apakah aku tercela atau tidak tahu malu? Itu tidak masalah lagi. Yang penting kamu akan segera mati. Zeke tersenyum sedikit, dan kemudian memerintahkan, lakukan. Cahaya dingin melintas, dan leher Germain langsung menyemburkan darah. Sampai tidak ada kehidupan. Mata Germain masih terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Melihat Germain yang sudah mati, Zeke mengangkat mulutnya. Ayo pergi. Pergi ke lembah orang jahat. Di lembah orang jahat, Dwight Ding sedang mengatur napasnya, berniat untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Di sisi lain, Benedict Ding memimpin orang untuk membersihkan medan perang, dan kemudian memperkuat pertahanan lembah orang jahat. Benjamin Ding terluka parah, dan berada di kamarnya, dengan kasa tebal melilit kakinya. Di seluruh lembah orang jahat, hampir semua orang terluka. Hanya Brian Ding, penjaga menara penindas iblis, dan beberapa tuan dari lembah orang jahat yang masih utuh. Tepat ketika Dwight Ding duduk bersila dan hendak memulihkan diri, tiba-tiba beberapa napas menakutkan datang dari luar lembah. Hati Dwight Ding bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya melompat. Dan pada saat ini, di gerbang lembah orang jahat, Benedict Ding menghadapi orang-orang yang dibawa oleh Zeke. Siapa kamu? Keluar dari lembah orang jahat. Benedict Ding menegur dengan keras. Zeke memegang kipas lipat dan memandang Benedict Ding dengan jijik. Jika lembah orang jahat masih tidak memiliki semangat perang, Zeke tidak akan berani mengabaikan penjahat keempat seperti itu. Tapi sekarang, lembah orang jahat tidak lain adalah raksasa yang telah lama runtuh. Hanya dengan sedikit dorongan, itu akan runtuh. Aku di sini untuk menemukan Dev. Selama kamu orang jahat menyerahkan Dev, maka aku akan segera pergi. Jika kamu tidak patuh. Zeke mengangkat sudut mulutnya, lalu mengarahkan kipas lipat ke samping. Bergemuruh. Sebuah batu pecah dan berubah menjadi terak. Wajah Benedict Ding menjadi sangat jelek. Tidak mungkin bagi Via dan yang lainnya untuk menyerahkan Dev. Kalau tidak, saya tidak akan berperang keluarga Luo untuk bertarung sampai mati. Siapa kamu? Aku tidak tahu Dev yang kamu bicarakan. Benedict Ding hanya bisa berpura-pura tidak tahu sekarang. Dengan kekuatan lembah orang jahat saat ini, saya khawatir itu tidak akan bisa lagi menahan serangan berikutnya. Hahaha. Sejak kapan penjahat keempat di lembah orang jahat mulai berpura-pura gila dan menjadi bodoh? Sudah begitu jelas Dev ada di lembah. Apakah kamu masih berbohong di sini, mengatakan kamu tidak tahu? Apakah kamu pikir saya anak-anak yang bisa dibohongi? Zeke tertawa. Wajahnya penuh ejekan. Benedict Ding sangat marah sehingga dia akan berteriak padanya ketika dia membuka mulutnya. Tetapi memikirkan situasi saat ini di lembah orang jahat, saya akhirnya menahan diri. Tuan Muda Ning, berapa banyak orang yang kamu bawa? Apa yang kamu lakukan di sini di lembah orang jahat? Pada saat ini, Dwight Dingbu berjalan keluar dari lembah. Dia mengenali Zeke secara sekilas. Keluarga Ning adalah salah satu keluarga sekte terbaik di Kyoto. Tuan Lembah Ding, saya hanya ingin membawa Dev pergi. Saya tidak punya niat lain. Zeke berkata ringan. Selama kamu menyerahkan Dev, aku akan segera pergi. Itu tidak mungkin, kata Dwight Ding dengan tegas menolak. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zeke langsung meledak dengan niat membunuh. Huff, jangan perlakukan aku sebagai kesemek yang lembut. Dwight Ding tidak selesai berbicara, dan tubuhnya mulai berkedip, dan napasnya terus naik. Hahaha, berhenti berpura-pura.
Kamu terluka parah sekarang. Dan itu hanya akhir dari kekuatanmu. Aku ingin berurusan denganmu. Lambaikan saja tanganku. Zeke tertawa saat melihat tatapan Sok kepada Dwight Ding. Apakah ini akhir dari kekuatanku? Lalu coba. Di telapak tangan Dwight Ding, sinar cahaya mulai berkedip. Segera setelah itu, seberkas cahaya langsung menuju Zeke. Ledakan. Dengan ledakan keras, wajah Zeke berubah. Dan kemudian sosoknya mundur lagi dan lagi. Bagaimanapun, Dwight Ding adalah Wu Hou. Bahkan jika dia sekarang terluka, pukulan ini tidak boleh diremehkan. Zeke ditolak, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Setelah berbicara, Zeke melambaikan tangannya, berikan semuanya padaku. Para ahli yang dibawa oleh Zeke bergegas maju. 3 Master Wu Hou setengah langkah cukup besar untuk langsung menghadapi Dwight Ding. Dwight Ding mengungkapkan kemarahannya yang sebenarnya, dan menggertakkan giginya untuk melawan. Luka di tubuh Dwight Ding terus pecah, dan darah mengalir, mewarnai seluruh tubuh Dwight Ding menjadi merah. Dan lembah orang jahat membuat orang semakin sengsara, dan sudah kelelahan. Sekarang menghadapi situasi ini lagi, itu telah menjadi pembantaian sepihak. Bersambung.